mendorong, mendampingi, memberikan pendampingan, juga evaluasi rutin. Tadi ada SIPD, Pak Ketua. Jadi ada sistem informasi yang secara real time memotret tadi. Jadi tadi disampaikan bahwa kami tidak hanya formalitas, hanya mereview perda saja, tetapi secara rutin kami melihat alokasi-alokasi yang bisa terpotret. Nah ini contohnya dashboard di Kemendagri ini. Jadi real time kita lihat pendapatan, belanja, pembiayaan, pengeluarannya kita evaluasi secara rutin. Jadi banyak tim khusus di Kemendagri ini. Di Kesekjenan, Inspektorat, Dirjen Keuda, Otonomi Daerah, dan Bangda. Nah masing-masing semua fokus kepada tupoksinya untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah, utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan teman-teman di daerah begitu. Kami rasa itu Ketua, mohon arahan lebih lanjut terkait dengan koordinasi apa yang perlu kami tingkatkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu dan kawan-kawan anggota Komisi 2, kita telah mendengarkan penjelasan dari Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri, cukup komprehensif dari tema rapat kita hari ini mengenai pengawasan Kementerian Mendagri terkait dengan kemandirian fiskal daerah. Ya, tadi banyak kebijakan nasional ya, yang terkait dengan kemandirian fiskal, perencanaan, juga optimalisasi, kemudian jenis-jenis alternatif pendanaan juga disampaikan, yang mana pemerintah daerah tentu akan menyesuaikan. Yang ada di layar Zoom adalah gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, dan juga bupati atau wakil bupati. Kalau ada hal-hal masukan, kami persilahkan kepada kepala daerah yang mengikuti rapat dari ini dengan Zoom untuk menyampaikan di chatnya ya, supaya kita bisa mengikuti ya di chatnya, untuk kita juga bisa tahu gubernur dan wakil gubernur daerah mana saja yang hadir. Kami persilahkan mengisi kolom chatnya. Langsung saja hadir untuk kota, kabupaten, atau provinsi mana. Kami silakan. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada kawan-kawan anggota Komisi 2 untuk melakukan pendalaman terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Wamendagri. Tentunya kita harapkan dari pengalaman kunjungan spesifik, kunjungan komisi, dan mungkin juga perorangan, kita tentu mendapatkan berbagai masukan-masukan, keinginan-keinginan para bupati dengan kemampuan fiskal yang ada, kemampuan APBD yang ada, baik APBD yang berasal dari pendapatan daerah maupun dari transfer daerah, yang mana sebenarnya juga banyak potensi-potensi dengan berbagai kemajuan yang ada saat ini untuk mengkreasi pendapatan daerah lewat berbagai instrumen, terutama memberdayakan badan usaha milik daerah atau badan layanan umum yang telah pernah kita dapatkan dari berbagai pertemuan-pertemuan yang ada. Selanjutnya kami akan mempersilahkan dari fraksi Partai Nasdem. Izin pimpinan. Langsung nih Pak, pendalaman ya? Enggak. Saya ingin sebenarnya teman-teman kepala daerah yang lebih banyak memberikan masukan, karena ini kan
kendalanya lebih banyak di daerah masing-masing. Artinya faktor-faktor yang berkaitan dengan kemandirian fiskal, kemudian terutama terkait dengan pendapatan asli daerah ini kan teman-teman bupati, wali kota, gubernur yang banyak merasakan secara langsung dampaknya, sehingga mungkin kita akan lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan juga harapan bagi para kepala daerah supaya kita juga bisa menjembatani dengan Kementerian Dalam Negeri. Mungkin itu sedikit masukan pimpinan. Ya, usul yang bagus, ya. Bagaimana kita mendapatkan button up dari masukan para kepala daerah, tapi nanti akan kita undang secara khusus ya, secara khusus dengan mempresentasikan beberapa role model peningkatan asli daerah itu semacam apa. Garis besarnya tadi disampaikan oleh Mbak Mendagri. Usulan dari kawan kita Pak Muhammad Habibur Rahman ini bagus, tapi mengingat waktu yang ada, apa kita beri kesempatan dalam jumlah terbatas atau kita ke pendalaman anggota dulu? Kami silakan usulan ke anggota dulu ya. Ya, dari fraksi Partai Golkar. Gimana Pak? Usulan dulu. Ya, siap Pak. Makasih. Nanti ditambah juga sama kolega saya Pak Taufan yang kurang-kurang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan yang kami muliakan, Pak Wakil Menteri beserta jajaran beserta kepala daerah se-Indonesia yang tersambung melalui Zoom yang kami hormati dan muliakan. Terima kasih banyak Pak Wamen atas presentasinya. Tapi sebagai anggota DPR Komisi 2 saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat kita ke depan. Saya ingin memulai Pak Wamen dengan satu buku, satu tulisan yang kita politisi pasti semua pernah membacanya, yakni tulisan Niccolo Machiavelli Pak, The Prince. Di dalam The Prince itu dia katakan bahwa kalau ingin mempertahankan kekuasaan politik, ada dua hal yang jangan diotak-atik Pak. Satu, hukum itu sendiri. Yang kedua, urusan pajak Pak. Itu yang disampaikan oleh Machiavelli dalam tulisannya. Nah, tapi yang kita diskusikan hari ini satu yang persoalan yang sensitif yang sudah kita lihat dan tonton bagaimana peristiwa orang pajak itu bisa begitu cepat menggelinding isunya dan hari ini kita diskusikan lagi gitu. Dan salah satunya yang dipresentasikan Pak Wamen tadi terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Nanti saya akan masuk ke sana. Nah, yang kedua saya ingin memulai dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Muhammad Qasim dari PKB, ya rapat suasana kita di ruangan ini tentu tidak bisa lepas juga dari saudara kita, teman-teman mahasiswa yang melakukan demo di luar. Lewat forum yang terhormat ini kami berharap untuk demo yang ada, sampaikan aspirasi itu sesuai dengan ketentuan dan kehendak para pendemo, jangan anarki. Untuk saudara-saudaraku yang saat ini melakukan demo di depan gedung DPR, kemudian mohon sekali untuk aparat, kami harapkan juga tidak represif, sehingga suasana untuk lebih kondusif, lakukan cara-cara yang lebih persuasif. Karena saya melihat di layar iPad saya ini mulai ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan dengan berbagai tindakan anarki dan represifnya demo di depan. Kami persilakan kepada Pak Muhammad Qasim dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Bismillah.
sama lain.